Jadi hari ini kita bakal bahas elektrolisis. Nah sebenarnya tuh kan bab ini tuh masuk ke elektrokimia kan. Nah di elektrokimia tuh ada sel volta sama elektrolisis. Nah prinsip kerja sel volta sama elektrolisis ini kebalik gitu. Jadi kalau misalnya di sel volta kan sebenarnya reaksi kimia yang ngasilin energi listrik kan. Makanya kita ngomongin potensial reduksi gitu-gitu. Nanti ini reaksinya tuh spontan atau enggak, itu kalau misalnya di sel volta. Nah, kalau misalnya di elektrolisis, ini kebalikannya. Jadi, gimana energi listrik itu bisa ngasilin energi kimia. Nah, listrik kan identik dengan elektron yang bergerak. Makanya nanti ada hukum Faraday gitu kan, yang tentang elektron-elektron gitu. Terus nanti ngasilin reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini reaksi redoks, jadi masih berhubungan nih sama materi redoks. Nah, karena prinsip elektrolisis sama sel volta berkebalikan, otomatis kutub katodanya sama kutub anodanya juga berkebalikan. Kalau misalnya di sel volta kan katodanya itu positif kan. Tapi kalau misalnya di elektrolisis itu katodanya negatif dan anodanya nih yang positif. Oke, jadi ini salah satu contoh elektrolisis gitu. Ini si anodanya, ini katodanya. Misalnya tuh larutannya si NaCl. Nah, NaCl nih kalau di reaksiin kan jadi Na plus Cl min. Nah, terus habis itu yang penting juga, jadi di elektrolisis ini kita tuh harus gunain larutan elektrolit atau leburan elektrolit. Kenapa nggak bisa non-elektrolit? Karena kalau larutan elektrolit itu dia bisa mengion kan. Walaupun ada yang kayak mengion sebagian atau mengion sempurna. Nah, nanti baru dia bisa bereaksi. Nah, ngasilin sih reaksi kimia ini. Nah, yang muatannya positif, si Na+, ini tuh dinamain kation. Terus, kalau yang muatan negatif, itu dinamain anion. Jadi nanti si kutub katoda nih yang bermuatan negatif, itu bakal narik si Na+. Jadi si Na+, tuh bakal berkumpul di sekitar sini gitu. Sekitar sinilah pokoknya. Nah, kalau si anodanya yang bermuatan positif bakal narik si anionnya. Jadi nanti si alumininya tuh di sekitar sini. Nah, jadi di elektrolisis ini ada reaksi-reaksinya nih, reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Tadi kan perbedaan sel volta sama elektrolisis kita udah bahas. Nah, mereka ada persamaannya juga nih. Persamaannya itu, kalau di katoda, dia tetap mengalami reduksi, dan kalau di anoda, dia tetap mengalami oksidasi. Nah, jadi di katoda itu bakal ngereduksi ion positif, dan dia bisa larutan atau leburan. Tapi reaksi mereka bakal beda-beda tergantung apa yang mau direduksi. Nah, jadi contohnya nih, ion golongan 1A, golongan 2A, mangan sama aluminium. Itu reaksinya yang tereduksi itu air. Ada yang tahu nggak kenapa yang tereduksi malah airnya? Bukan ionnya. Misalnya nih, Na gitu. Kenapa nggak tereduksi Na plus elektron jadi Na? Ada yang tahu nggak kenapa kayak gitu? Apakah ada yang bisa jawab? Kenapa Kak tadi? Apa kalau misalnya golongan 1A, golongan 2A, mangan sama aluminium, itu yang tereduksi malah airnya, bukan ionnya. Kayak Na+, K+, gitu-gitu. Kenapa dia nggak tereduksi jadi K, kalium atau natrium? Ada yang tahu nggak kenapa kayak gitu? Nah, kemarin ibu bilangnya dia akan lewat lagi. Karena golongan 1A, 2A ada di kiri air. Di, apa itu namanya tuh, lurusan itu tuh. Ini, deret volta. Oke, Ya, itu deret. hampir benar. Ada yang bisa jawab lagi yang lain? Untuk melengkapi yang tadi dia jawab? Oke, kalau nggak ada, gue tambahin penjelasan. Jadi, si golongan 1A, golongan 2A, sama mangan sama aluminium ini, semua kan punya potensial reduksi namanya. Nah, potensial reduksi golongan mereka ini, itu tuh lebih kecil dari potensial reduksi si air. Seperti kita tahu, kalau misalnya potensial reduksi itu, kemampuan si ion ini untuk menangkap elektron sehingga dia bisa tereduksi. Itu kayak penjelasan dari si potensial reduksi ini. Tapi golongan 1A, 2A, mangan sama Al itu lebih kecil dari air. Maka dari itu, dia bakal tereduksi airnya. Tapi bakal beda kalau misalnya dia bentuknya leburan. Kalau misalnya leburan, misalnya si garam NaCl kita leburin gitu kan, jadi ya itu, jadi lelehan gitu kan.
Nah, dia tuh nggak bakal ada airnya kan, karena nggak dilarutin, makanya dia bisa langsung tereduksi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ion-ion lain, kayak misalnya tembaga Cu2+, itu kita bisa langsung reduksin aja. Nah, itu reaksi di katoda. Ada yang mau nanya nggak? Masih kurang jelas reaksi di katoda tentang ini, di katoda ini? Atau udah jelas? Ada yang mau nanya atau udah jelas? Kalau udah jelas, jawab udah jelas ya. Oke. Kita lanjut aja ya berarti ke anoda. Nah, selanjutnya itu reaksi di anoda. Kalau reaksi di anoda itu, yang terjadi itu oksidasi kan? Kok ada yang nyeret-nyeret sih? Oke. Bentar. Nah, reaksi di anoda itu terjadi. Nah, yang teroksidasi itu apa? Ion negatif. Ion negatifnya. Nah, si reaksi oksidasi ini, ya. Katanya jangan cepet-cepet, pelan-pelan Kak. Oh, kecepatan ya? Oke. Aku nggak bisa lihat message-nya sih, bentar dah. Udah nggak, ntar gue sampaikan aja kalau ada message. Nah, jadi di anoda ini, itu bakal terjadi namanya oksidasi. Nah, si oksidasi ini kayak tadi nih, ini kan anoda yang positif nih, dia bakal narik si Cl- ke sekitar anodanya. Nah, di anoda ini juga reaksinya bakal beda. Jadi ada dua macam anoda. Ada yang inert sama non-inert. Jadi kalau misalnya inert itu elektrodanya apa? Elektrodanya itu nggak ikut reaksi. Oke. Masih kecepatan ya? Maaf guys. Kalem. Oke. Nah, kalau misalnya kayak elektroda yang inert itu, dia elektrodanya nggak ikut bereaksi. Contoh elektroda inert itu ada platina, ada karbon, sama ada tembaga nih, PT, C, sama AU. Nah, kalau misalnya si elektrodanya itu nggak ikut bereaksi, nggak ikut teroksidasi, reaksinya juga bakal beda-beda, tergantung dia anionnya tuh yang kayak gimana. Nah, yang pertama tuh namanya sisa asam okso. Sisa asam okso tuh kayak SO42-, NO3-, dan CO32-. Kalau misalnya sisa asam okso, itu si 2H2O-nya. Dia bakal ngasihin 4H+, plus oksigen, dan 4 elektron. Selanjutnya, kalau misalnya si anionnya ini kayak Cl- nih. Cl- itu kan masuknya sisa asam halida ya. Cl-, Br-, F-, I-. Nah, dia bakal teroksidasi biasa. Misalnya jadi 2 Cl-, terus jadi Cl2 plus 2 elektron. Terus kalau misalnya dia punya OH-, reaksinya bakal jadi 4 OH-, jadi 2H2O plus oksigen sama 4 elektron. Nah, ini kenapa gue masukin deret volta? Sebenarnya kan ada H2O tuh di mana ya? Nah, air tuh di sini nih. Air tuh di sini tuh ada sorry. Di sini tuh ada air kan. Nah, pokoknya yang di sebelah kiri air yang tadi udah ada yang jawab, sebelah kiri air yang ini. Itu yang kalau misalnya tereduksinya sih airnya ya. Oke, ini tentang reaksi-reaksinya udah jelas belum sebelum lanjut ke hukum Faraday? Ada yang mau nanya atau enggak? Kak, masih belum ngerti. Yang bagian mananya? Yang bagian mananya ya yang belum ngerti? Yang itu, yang garis-garis yang pojok tuh maksudnya kayak gimana? Yang ini atau yang ini? Ini. Iya, yang ada di deretan itu, iya. Oh, jadi ini tuh aku masukin doang dari deret volta. Di deret volta kan ada deret volta tuh. Jadi kalau misalnya kita mau tahu mana yang tereduksi, mana yang teroksidasi, itu kita lihat dari deret volta. Nah, sebelumnya kan aku udah jelasin kalau misalnya di katoda yang tereduksi nih, misalnya ion golongan 1A2A mangan dan aluminium, itu yang tereduksi airnya kan. Karena potensial reduksinya itu lebih kecil dari air. Nah, di deret volta ini kan ada H2O. Jadi H2O itu kalau dimasukin di sini tuh setelahnya mangan itu ada H2O. Nah, kayak
kalium gitu. Kalium kan dia golongan 1A kan. Dia golongan alkali. Makanya gue pengen ngasih tahu kalau di sebelah kirinya H2O atau di sebelah kirinya air, kalau misalnya dia bereaksi di katoda, yang tereduksi itu airnya. Jadi misalnya lo tuh di sel volta udah hafal deret volta. Jadi nanti kalau misalnya lo ngerjain elektrolisis, ya lo tahu yang sebelah kiri air, ya pasti yang tereduksi airnya. Kalau misalnya lo belum hafal nih golongan 1A tuh apa aja, golongan 2A tuh apa aja. Sebenarnya gitu aja sih maksud aku. Udah ngerti belum Rizka Amelia? Iya Kak, udah. Oke, lanjut ya. Masih ada yang mau nanya nggak sebelum lanjut ke Faraday? Kak, mau nanya yang inert sama non-inert. Inert itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi si elektroda di anoda ini ada inert sama non-inert. Nah, kalau misalnya inert, itu maksudnya tuh elektrodanya nggak ikut bereaksi. Jadi ya dia cuman pembantu aja. Jadi yang bereaksi ya si anionnya. Jadi kan tadi gue bilang ya, kalau misalnya di anoda nih, dia bakal narik anion. Jadi kalau misalnya di anoda, dia bakal narik si anion ini ke sana kan. Ini kalau misalnya anoda. Nah, tapi kita harus tahu dulu anodanya apa. Kalau misalnya anodanya nggak ikut bereaksi, atau yang disebut anoda inert, itu berarti si Cl- ini bisa bereaksi. Misalnya gue tulis nih reaksi di anodanya gitu kan. Anoda plus. Ini misalnya gue pakai NaCl tadi. Ini kan Cl-. Kita lihat Cl- ini apa. Dia masuk sisa asam okso, sisa asam dua tahun terus jadi Cl2 tron. Itu kalau misalnya dia inert kan, dia nggak ikut bereaksi. Tapi kalau misalnya dia non-inert itu contohnya kayak selain PT, C sama AU nih. Contohnya apa ya? Misalnya elektrodanya itu Ag gitu ya. Elektrodanya Ag gitu. Tapi ada Cl-nya nih. Si anilnya Cl-. Nah, si Cl- ini nggak bakal bereaksi. Yang bereaksi itu malah si elektroda Ag-nya ini di anoda. Jadi kayak di anoda reaksinya bakal ini, teroksidasi deh Ag-nya.